Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas biologi. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang minggu yang lalu, jadi tentang struktur dan fungsi tubuh hewan bagian kedua. Bagian pertama, kalian sudah membahas atau kita bahas bersama tentang jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, untuk bagian kedua ini akan kita bahas khusus untuk jaringan penyokong. Kenapa jaringan penyokong ini saya pisah? Karena jaringan penyokong ini terdiri atas beberapa jenis lagi yang cukup banyak, sehingga perlu bahasan tersendiri. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan KD yang lalu, ya, KD 3.4 dan juga KD 4.4, ya. Adapun tujuan pembelajaran juga masih sama. Jadi kalian dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan penyusun tubuh hewan, berarti khusus untuk jaringan penyokong, kemudian mendeskripsikan jenis-jenis jaringan penyusun tubuh hewan, berarti di sini kalian harus bisa menjelaskan ciri-ciri dari tiap-tiap jenis jaringan penyokong, kemudian menjelaskan organ-organ penyusun tubuh hewan, kemudian juga nanti bisa menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan dengan fungsi organ. Masih kita ingat bahwa jaringan penyusun tubuh hewan itu ada 4 jenis. Ada jaringan epitel, ada jaringan penyokong, ada jaringan otot, dan ada jaringan saraf, di mana epitel, otot, dan saraf sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, saat ini akan kita bahas adalah khusus untuk jaringan penyokong. Untuk jaringan penyokong itu memiliki ciri antara lain tersusun atas sel-sel dengan bentuk tidak beraturan. Jadi selnya tidak beraturan, bentuknya bervariasi, beda dengan jaringan epitel, ya. Kemudian sel-selnya tersusun longgar, ya, selnya tersusun longgar sehingga memiliki banyak ruang antar sel. Kemudian terdiri atas beberapa komponen, biasanya ada komponen seluler, ya, ada komponen ekstraseluler. Jadi ada komponen yang berupa sel, ada komponen yang di luar sel, ya, yang biasanya disebut matriks, dan di dalam matriks atau cairan itu ada serabut biasanya. Kemudian untuk komponen seluler itu ada beberapa jenis, ada yang makrofag, kemudian ada sel lemak, ada limfosit, dan lain-lain. Biasanya komponen sel ini menjadi pembeda jenis-jenis jaringan penyokong, ya. Kalau jaringan epitel tersusun longgar, tersusun rapat sehingga tidak punya komponen ekstra seluler. Kalau jaringan penyokong itu memiliki komponen ekstra seluler yang cukup dominan. Kemudian fungsi jaringan penyokong antara lain itu adalah menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lain. Jadi antara jaringan epitel, jaringan otot misalkan, ya, itu bisa dihubungkan oleh jaringan penyokong. Kemudian juga menyokong kedudukan organ-organ tubuh, ya, misalkan paru-paru, jantung, hati, lambung, itu disokong oleh jaringan ini, ya, sehingga kedudukannya tetap tidak berubah, tidak bisa berpindah, ya. Kemudian berfungsi juga sebagai pelindung organ, ya, menyokong sekaligus melindungi organ, kemudian mengisi rongga-rongga tubuh, ya, sehingga tubuh kita satu organ dengan organ yang lain biasanya ada rongga dan itu diisi oleh jaringan penyokong ini. Kemudian juga berfungsi sebagai penyimpan energi, ya, terutama jaringan penyokong yang berupa jaringan lemak. Kemudian mentranspor atau mengangkut zat, ini adalah fungsi jaringan penyokong, yaitu darah. Kemudian juga memiliki fungsi dalam sistem pertahanan tubuh, ya. Banyak, ya, fungsi jaringan penyokong.
Ya, kenapa banyak? Karena jaringan penyokong juga terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada jaringan ikat, ya. Kemudian yang berikutnya ada jaringan ikat, itu ada dua jenis, ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Kemudian ada jaringan lemak, kemudian ada kartilago atau tulang rawan, ada jaringan darah, kemudian jaringan osteon atau jaringan tulang keras. Ini beberapa jenis jaringan penyokong yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, jaringan ikat longgar, ya. Jaringan ikat longgar, ya, fungsinya itu melindungi atau membungkus organ-organ atau membungkus pembuluh darah dan saraf, ya, sebagai pembungkus. Kemudian juga ciri khasnya, perbedaannya dengan jaringan ikat padat, dia memiliki serabut yang tersusun longgar, ya. Serabutnya tersusun longgar, tidak begitu rapat, ya. Ini ada serabut-serabutnya, elastic fiber, ya. Ini ada selnya, ada sel makrofag, ya. Kemudian ada apa, serabut kolagen, kalau ini serabut elastik, ya. Kemudian ada sel-sel fibroblast dan ada sel-sel mas, ya. Jenis serabutnya ada serabut elastin dan serabut kolagen, ya. Dan jenis selnya yang terdapat dalam jaringan longgar itu ada makrofag, mast cell, dan fibroblast. Contoh jaringan longgar adalah misalkan mesenterium atau selaput pembungkus organ dalam pembungkus organ dalam perut, ya. Jadi yang membungkus perut kita kan berisi antara lain usus, ya. Itu dibungkus oleh jaringan ikat longgar, ya, yang komponennya seperti ini, ya. Kemudian jaringan ikat padat, ini jaringan ikat padat, ya. Jaringan ikat padat memiliki susunan serabut yang lebih banyak daripada selnya, ya. Jadi jaringan serabutnya lebih padat, lebih banyak daripada selnya. Kalau jaringan ikat longgar itu dominan adalah selnya, tapi kalau jaringan ikat padat itu dominan serabutnya. Dan sangat rapat, kita lihat serabutnya berwarna merah ini, pink, ya, merah muda ini sangat padat. Terdiri dari dua jenis, ya. Jadi ada jaringan ikat padat teratur, contohnya adalah tendon dan ligamen. Kemudian ada jaringan ikat tidak teratur, contohnya adalah fascia. Ini fascia itulah pembungkus otot, ya. Untuk tendon itu adalah nanti jaringan ikat yang mengikat antara otot dengan tulang, itu disebut tendon. Sedangkan ligamen ini adalah jaringan ikat yang mengikat antara tulang satu dengan tulang yang lain, itu ligamen. Kemudian jaringan ikat atau penyokong yang ketiga itu adalah kartilago atau jaringan tulang rawan, ya. Ini disebut juga tulang muda, ya. Tulang rawan disebut juga tulang muda. Tersusun atas sel-sel, ya. Sel-sel penyusun tulang rawan antara lain ada kondroblast, ya. Ada kondroblast, ya. Ini kondroblast nih, ya. Kondroblast. Kemudian ada kondrosit juga, di sini ada kondrosit, ya. Kemudian ada serabutnya, yaitu berupa serabut kolagen dan serabut elastin, dan juga cairan ekstrasel yang berwarna merah muda, ya. Ini cairan ekstrasel, ya. Banyak ditemukan jaringan tulang rawan ini, banyak ditemukan pada ujung-ujung tulang rusuk. Tulang rusuk kita ada tulang rawan, kemudian pada juga trakea di tenggorokan kita, di hidung, ya, cuping hidung kita itu terbuat dari tulang rawan. Kemudian telinga atau daun telinga kita, ya, itu juga terbuat dari tulang rawan. Atau pada tulang belakang kita juga, bantalan 33 ruas tulang belakang kita juga di situ ditemukan tulang rawan. Nanti tulang rawan kita ada 3 jenis, ada tulang rawan kartilago, ya. Ada tulang rawan kartilago hialin, ya.
maaf, kartilago itu tulang rawan ya. Ada kartilago hyalin, ini biasanya matriksnya berwarna bening atau kebiruan biasanya ya, bening atau kebiruan. Contohnya ini terdapat pada trakea, ujung tulang trakea dan ujung tulang rusuk. Kemudian ada kartilago elastin, ini matriksnya berwarna lebih kuning ya, contohnya pada misalkan tulang rawan yang terdapat pada telinga, hidung, dan epiglotis. Epiglotis itu di tekak ya, di tenggorokan, antara pertemuan antara tenggorokan dan kerongkongan, di atasnya ada epiglotis. Kemudian ada kartilago fibrosa ya, kartilago yang matriksnya berwarna keruh dan gelap ya. Ini contohnya ditemukan pada bantalan ruas-ruas tulang belakang. Jadi ketiga kartilago ini, hyalin, elastin, dan fibrosa, perbedaan utamanya ada pada warna matriksnya. Ada yang bening sampai kebiruan, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna keruh atau gelap. Kemudian kita masuk jaringan osteon atau jaringan tulang keras. Sebetulnya jaringan tulang keras ini merupakan perkembangan dari jaringan kartilago ya. Peristiwa perubahan kartilago menjadi osteon itu sering disebut osteofikasi. Ya, jaringan tulang keras memiliki banyak fungsi ya, antara lain adalah menyokong tegaknya tubuh, kemudian melindungi organ tubuh, kemudian juga tempat penimbunan mineral ya, dan masih banyak yang lainnya. Jaringan osteon atau tulang keras ini eh, terdiri atas beberapa komponen ya. Dalam tulang keras itu terdiri atas beberapa komponen. Pertama ada komponen sel, selnya adalah nama selnya adalah osteosit. Kemudian ada komponen ekstrasel ya, yaitu matriks dan juga ada kolagen ya. Nah, matriksnya ini berisi endapan garam, mineral, terutama kapur dan zat kapur dan fosfor. Nah, dan ini yang menyebabkan kemudian tulang itu menjadi keras. Itu karena matriksnya terdapat endapan kalsium atau zat kapur dan fosfor. Inilah yang menyebabkan tulang mengeras. Ya. Dan eh, pada jaringan tulang, kalau kemudian dipotong, misalkan tulang pipa gitu, tulang pipa kita dipotong ya, atau pernah melihat tulang misalkan tulang ayam ya, pada penampangnya dipotong, maka ada bagian pinggirnya ini disebut nanti periosteum ya, periosteum. Kemudian tengah-tengahnya ini nanti disebut sumsum. Kemudian bagian yang keras itu sebetulnya terdiri atas lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut nanti sistem Havertz ya. Nah, kita lihat sistem Havertz itu, ini sistem Havertz ya. Ini sistem Havertz yang menyusun jaringan tulang ya, terdiri atas ada di tengah-tengahnya ada saluran Havertz, ini saluran Havertz, ini saluran Havertz ya. Atau kalau ini saluran Havertz yang titik-titik ini saluran Havertz ya. Kemudian ada juga lakuna. Apa itu lakuna? Lakuna itu adalah rongga, ini rongga yang berisi osteosit. Jadi sel-sel tulang ada di dalam lakuna ya, sel-sel tulang ada dalam lakuna. Kemudian ada juga kanalikuli. Kanalikuli itu menghubungkan satu lakuna, ini kanal-kanal yang seperti benang-benang halus ini ya, ini kanalikuli menghubungkan satu lakuna dengan lakuna yang lain. Kemudian apa yang terdapat dalam saluran Havertz ya? Ternyata di dalam saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah dan saraf ya. Jadi di dalam saluran Havertz ini, di sini atau di sini yang bintik-bintik kecil ini di dalamnya ada pembuluh darah dan serabut saraf. Sehingga kalau tulang patah gitu ya, kita juga akan merasakan sakit yang luar biasa karena dalam tulang itu ada saraf dan akan mengeluarkan darah juga karena di dalamnya ada pembuluh-pembuluh darah, terutama di saluran Havertz. Jadi ini jaringan tulang keras, misalkan tulang yang berbentuk pipa
pinggirnya ada selaput pelindung yang namanya periosteum, di dalamnya ada sumsum tulang. Kemudian pada bagian tulang yang keras ini sebetulnya terdiri atas sistem yang berupa lingkaran-lingkaran konsentris seperti ini ya, gitu. Ya, ini disebut saluran, ini disebut sistem Havers, gitu ya, sistem Havers. Sistem Havers terdiri atas beberapa bagian, ada saluran Havers, ada lakuna, di dalam lakuna ada osteosit, dan satu lakuna dengan lakuna dihubungkan dengan saluran-saluran halus yang namanya kanal Liguli, ya, ini kanal Liguli. Seperti itu untuk jaringan tulang. Kemudian jaringan darah ini merupakan jenis jaringan penyokong, merupakan jaringan penyokong istimewa karena bisa mentransport zat-zat ke seluruh bagian tubuh, bagi zat yang bermanfaat maupun zat sisa. Kemudian memiliki fungsi utama untuk mentransport atau mengangkut zat. Ya. Kemudian jaringan darah tersusun atas komponen cairan yang disebut plasma darah. Kemudian ada yang berupa komponen zat padat, antara lain ada leukosit, eritrosit, dan trombosit. Ya, jadi darah kita ada komponen cair yang disebut plasma, ada komponen padat. Dan komponen padat ada beberapa jenis, ada leukosit, sel darah putih, ada eritrosit, sel darah merah, dan ada trombosit, keping darah. Nah, ini komponen padat. Yang pertama ada eritrosit. Ini eritrosit kita berbentuk bikonkav, ya, artinya bulat tapi cekung di tengahnya karena tidak punya inti sel. Ya, berfungsi untuk mentransport oksigen dan karbon dioksida. Dan kenapa bisa mentransport oksigen dan karbon dioksida? Karena di dalamnya mengandung pigmen yang disebut hemoglobin. Kemudian ada juga leukosit atau sel darah putih. Ini ya, ini sel darah putih kita. Ya, ini sel darah putih kita. Dia berfungsi atau berperanan dalam sistem pertahanan tubuh. Sel darah putih memiliki kemampuan istimewa, yaitu kemampuan untuk memakan, ya, fagosit, kemudian kemampuan bergerak seperti amoeba atau amoeboid, dan kemampuan untuk keluar dari pembuluh darah atau kemampuan dia pedesis. Ini kemampuan yang tidak dimiliki oleh sel darah yang lain, ya. Kemudian komponen padat yang ketiga adalah trombosit, ya, atau keping darah. Ini keping darah fungsinya adalah untuk membantu proses pembekuan darah saat pembuluh darah kita terluka atau robek, ya, sehingga kita tidak akan bleeding atau pendarahan terus-menerus, tapi dengan adanya trombosit, pembuluh darah yang robek tadi bisa tertutup. Kemudian untuk plasma darah, ini plasma darah, jadi misalkan darah kamu diambil, kemudian biasanya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian disentrifus atau dimasukkan ke dalam alat dengan putaran tertentu, maka itu akan terpisah antara yang bagian cair, ya, yang cair atau plasma darah, dan bagian padat yang tadi ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit, itu akan terpisah. Ya, bagian padat sel-sel darah itu akan mengendap di bawah, ya. Kemudian bagian cairan biasanya berwarna bening itu ada di bagian atas, ya. Bagian bening atau plasma darah itu kadang-kadang disebut juga serum darah. Ya, plasma darah itu mengandung sari makanan, kemudian ada juga antibodinya, kemudian ada juga hormon di sini, ada protein darah, misalkan ada protrombin, ada albumin, dan seterusnya. Kemudian ada zat sisa metabolisme juga diangkut oleh plasma darah ini, dan juga air itu 90%. Ya, ini plasma darah kita yang merupakan bagian terbanyak, ya, dalam darah. Saya kira itu untuk jaringan penyokong, ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan dapat diterima, dapat diserap dengan baik materi hari ini, ya. Tetap jaga kesehatan, ya, selama belajar di rumah, ya. Senantiasa gunakan masker terutama saat keluar rumah. Sesering mungkin cuci tangan dan hindari kerumunan, ya. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.